Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta ya hayyu ya qayyum. Taj'alul hazna in syi'ta sahla ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna al-ikhlas fi niyati wal qawli wal amal. Baik pemirsa acara Ramadan penuh berkah TVRI Aceh dimanapun anda berada, segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk dapat menikmati berkahnya bulan suci Ramadan hingga detik ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah mengajarkan kita bagaimana seharusnya seorang muslim itu memanfaatkan bulan suci Ramadan agar dapat memperbanyak ibadah dan agar dapat memperbanyak pahala serta dapat memperoleh titel takwa di akhir Ramadan nantinya. Baik pemirsa dimanapun anda berada, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan kembali berbincang-bincang menjelang berbuka puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang seputar Ramadan, bulan penuh ibadah. Alhamdulillah telah hadir bersama kita seorang narasumber yang berkompeten. Beliau adalah Ustadz Mukhtasar. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bagaimana nih kabarnya hari ini Ustaz? Insya Allah luar biasa. Luar biasa, sehat juga Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Tadi perjalanan dari rumah menuju ke stasiun TVRI apa ada macet atau bagaimana Ustaz? Ini kalau persoalan macet, karena kan perjalanan saya tidak jauh juga sekarang dari stasiun TVRI. Karena dulunya ya dari kota ya, luar biasa. Lebih-lebih kita pang gitu jualan kiri kanan. Masya Allah. Alhamdulillah aman, lancar terkendali Ustaz. Insya Allah. Baik Ustaz, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang seputar Ramadan, bulan yang penuh ibadah nih Ustaz. Sebelumnya kami meminta kepada Ustaz untuk dapat menyampaikan opening statement ataupun pendahuluan untuk tema ini Ustaz. Kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat ini salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga doa restu kita sama-sama kepada ulama mutaqaddimin maupun ulama mutakhirin yang mutabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dimanapun saudara berada pada kesempatan ini dalam bulan suci Ramadan yang sangat kita cintai ini, semoga selalu kita menguatkan diri dan juga untuk tekad dalam menuntaskan tugas-tugas kita yang diberikan oleh Allah, sebagaimana janji kita dalam kandungan dulu dengan Allah masa 4 bulan, janji berpuasa dan janji sholat, janji ibadah kita, jadi harus kita jalankan dengan sepenuh hati. Jadi walaupun bagaimanapun sakit, kuat, tanpa sakit, ataupun dimanapun berada kita harus menurutkan itu sesuai janji kita masing-masing. Tak ada alasan apapun. Kadang-kadang kita dalam kehidupan ini payah. Karena sebab ini, sebab itu, kain ini itu, kain tidak bagus. Macam-macam alasannya. Macet di jalan, perjalanan jauh. Banyak alasannya. Tapi ingatlah, janjimu di saat 4 bulan dalam kandungan ibu sudah berjanji dengan Allah yang bahwa saya sanggup segala-galanya dengan umur sekian dan tekad hidup dengan prediksi kehidupan kita masing-masing. Maka dengan itu para pemirsa dan kita semua yang berpuasa dan yang tidak berpuasa yang mendengarkan di layar ini, marilah kita kuatkan semua ibadah sesuai dengan pengetahuan kita masing-masing. Ibadah yang sedikit itu adalah banyak manfaatnya, apalagi beribadah kita secara banyak, sungguh luar biasa. Rasulullah aja
sudah pasti ahli surga, tapi tidak luput daripada ibadah kepada Allah. Apalagi kita yang belum tentu apa-apa, masih mengurangi segala ibadah kita, sudah pasti itu sia-sia dalam kehidupan kita, walaupun berapa umur kita yang sudah kita janjikan. Itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja opening pemirsa dari saya sendiri, akan saya kembalikan kepada saudara Aulia. Baik, terima kasih Ustaz. Bicara soal Ramadan, bulan penuh ibadah nih Ustaz. Jadi sebelumnya boleh Ustaz sampaikan makna sebenarnya dari ibadah itu bagaimana sih Ustaz? Ibadah, saudara, mengenai ibadah. Kadang-kadang orang telah mengerjakan sesuatu ibadah. Mumpung dia ilmu tidak mengetahui yang dia kerjakan itu adalah sudah menjadi suatu ibadah bagi dia. Namun dia tidak tahu apa itu baik ataupun tidak baik. Menurut dia apa yang dia kerjakan itu sudah baik menurut dia. Tapi nggak tahu dia itu adalah sudah jadi satu ibadah bagi dia. Itu di hari-hari biasa. Apalagi kita mengerjakan ibadah itu di bulan suci Ramadan. Sedikit kita kerjakan ibadah, contohnya misalnya apa aja, di rumah bersama istri bagi laki-laki, juga bagi perempuan untuk suaminya. Itu ibadah. Walaupun sedikit, contoh, misalnya perempuan, waktu sebelum tidur malam, abang maafkan saya dari pagi sampai sekarang, saya mau tidur, kalau ada dosa kesalahan saya maafkan saya. Itu sangat besar pahalanya bagi perempuan. Dan juga di saat dia mau balik karena udah sakit badan tidur sebelah, mohon izin bang, saya membelakangnya abang tidur karena sakit, terlalu ke abang gitu. Itu juga pahala yang sangat besar. Cuma orang nggak tahu karena ilmunya mungkin masih sedikit. Itu. Iya. Contoh. Oh baik Ustaz, berarti dia kembali lagi kepada ilmu Ustaz. Kepada ilmu. Seperti halnya niat Ustaz ya. Karena pernah disampaikan bahwa berapa banyak amalan dunia yang bernilai ibadah karena niat, dan berapa banyak amalan dunia yang tidak menilai ibadah, amalan akhirat yang tidak diniatkan akhirat, maka sia-sia Ustaz ya. Iya, karena gini, kunci kehidupan kita dalam berubudiyah dan dalam beribadah kepada Allah, al-ilmu imamil amal. Ilmu itu adalah imam bagi segala amalan. Bila kita tidak ada ilmu, berarti amalan seseorang itu tidak ada imamnya. Makanya yang pertama sekali kita menuntut ilmu itu wajib. Jangan bangga bahwa saya sudah pimpinan satu majelis, misalnya pesantren besar, tapi kita ada ilmu yang tidak kita tahu. Contoh ilmu tajwid, itu kebanyakan orang sudah alim, sudah tahu makna, tidak salah, dalam dia baca itu tidak salah, tapi yang salahnya mad asli, kadang-kadang mad jaiz dalam membaca ayat-ayat dalam Quran itu sudah tertukar-tukar. Mad asli jadi mad jaiz jadi mad asli, gunnah sudah bertukar-tukar dia kan. Itu yang tidak stabil dalam menjalankan ibadah. Maka disitulah kita dapat mengurangi dengan tanpa ilmu yang kita berbuat sesuatu. Dan juga hal-hal yang lain, orang berilmu, orang yang beribadah tanpa ilmu, itulah kesimpulannya imamnya itu tak ada. Bagaikan satu negeri itu tiada pimpinannya kan. Itulah mungkin seperti itu. Pernah saya baca itu kitab Imam Bukhari, bahkan nama pembahasan utamanya itu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berbicara dan melakukan amal. Berarti memang begitu utamanya memiliki ilmu sebelum beramal nih Ustaz. Iya, penting. Enggak serta-merta saya semangat langsung beramal gitu Ustaz ya. Apakah kalau bermodalkan semangat aja tanpa ilmu itu dapat menjerumuskan kepada mudarat atau keburukan, atau bagaimana itu Ustaz? Ini ada juga
ada salah satu hadis Iya. yang mengatakan mengerjakan ibadah-ibadah yang sedikit itu Iya. kalau di bulan suci Ramadan sangat banyak dapat pahalanya, 1 bandingkan 10. Tapi kalau memang ada juga hadis, berbanyaklah kamu berbuat. Oke, buat terus banyak-banyak. Tapi harus berdasarkan ilmu. Bagaimana yang ditentukan dalam ilmu yang dia nganut, yang dia miliki. Begitulah cara ibadahnya. Jangan kita berlebih-lebih dan jangan kita kurang-kurang pun. Bagaimana yang sudah kita tahu, makanya pernah kita dengar-dengar kenapa orang zaman dulu dengan pembacaan basmalah saja bisa terbang ke langit. Kan gitu. Karena dia betul-betul membuat amalan itu dan mencintai apa yang dia ketahui itu. Tidak dia sia-siakan. Maka cocok itu yang dibicarakan saudara Aulia tadi. Memang betul kita mengerjakan sesuatu itu dengan hati dan juga mempunyai ilmu. Mungkin gitu. Baik, Ustaz. Bicara kembali soal ibadah nih, Ustaz. Nah, biasa di buku-buku itu dicantumkan bahwa ibadah itu dibagi kepada tiga jenis mungkin. Ibadah jasmaniyah, rohaniyah, dan maliyah, Ustaz. Mungkin bisa sedikit Ustaz sampaikan pembagian itu, Ustaz. Ya. Gini, kalau bicara masalah ibadat rohani, itu sudah pasti rohaninya antara kita dengan Allah. Nah, itu dia. Beribadat dengan Allah. Karena juga kan ada di cerita kita ada hubungan dengan Allah, ada hubungan dengan manusia. Kalau rohaniyah sudah pasti kita berhubungan dengan Allah. Hablum minallah. Hablum minallah. Tapi kalau kebanyakan kita lihat sekarang orang banyak berbuat jasmani. Nah, jasmani anggotaan kita. Banyak itu ibadah, lebih-lebih bulan puasa. Menolong orang, melihat orang lagi jalan kaki, dorong kereta, tidak bisa kita tolong, tanya aja kenapa Pak, itu sudah dapat pahalanya. Oh, iya. Apalagi kita bisa menolong. Jadi itu kayak gitulah untuk jasmaninya. Dan juga jasmani, ada juga jasmani untuk pribadi kita sendiri, ada juga jasmani untuk orang lain. Itu makanya dikatakan ku anfusakum ahlikum nara, untuk pribadi kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik Ustaz, kita jeda dulu sejenak Ustaz. Baik Pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjutkan yang tadi Ustaz seputar pembagian ibadah berdasarkan jenisnya, yaitu ada jasmaniyah, rohaniyah dan maliyah. Ustaz. Silakan Ustaz. Baik, pemirsa, kita kaji kembali tentang masalah tadi. Ini kebanyakan jasmaniyah. Jasmaniyah. Contoh misalnya ini bulan puasa, maksudnya bulan puasa sori, bukan soriye tapi sorinya. Sorinya kita mencari makanan-makanan. Sori pertama, sori kedua dan sampai seterusnya kita mencari makanan. Kalau kita mempunyai dasar jasmaniyah yang bagus dan rohani yang bagus, kita teringat itu. Yang kita beli makanan sore ini pasti yang tidak habis dan tidak ada yang suka di rumah. Anak nggak suka, istri nggak suka. Itu untuk sore ke depan itu hati-hati membeli hal seperti itu. Karena kenapa? Waktu kita membeli sesuatu itu makanan-makanan untuk kita makan buka puasa itu, itu pikir kita setan itu nggak ada. Bukan setan-setan seperti itu. Ini dasin ini masih ada di sini ini. Yang membisikkan sesuatu kepada kita, beli ini, beli ini, beli ini, beli ini. Nggak tahu kita tetangga, nggak tahu kita orang kampung, nggak tahu kita adik mama ataupun saudara ayah. Pernah kita melihat mereka sebelum kita membeli sesuatu? Lebih-lebih ada mama, ada orang tua. Itu ibadah. Ibadah yang tak tersangka-sangka banyak pahalanya gitu. Harus kita lihat dulu. Pertama orang tua perempuan. Mama, ini saya mau keluar ke pasar. Apa yang ingin mama buka puasa? Nanti. Apa yang mama suka? Selagi mama mau bisa makan. Nanti kalau mama udah sakit, nggak bisa makan lagi. Walaupun 1 juta pun saya beli, nggak sanggup makan lagi. Gitu. Itu yang hal-hal seperti itu yang harus kita kerjakan dalam bulan puasa, banyak dapat pahalanya. Juga pergi ke jamaah. Pergi jamaah dari rumah kita merokok kadang-kadang. Kan? Pergi merokok, belum habis rokok, udah sampai merasa. Duduk lagi di luar. Itu jangan. Dimatikan itu dulu, salat. Ambil air salat sunat. Itu yang dapat pahala gerakan kita langkah dari rumah sampai ke tempat ibadah. Itu betul-betul tercatat dengan ini. Tidak ada terhalang dengan hal-hal yang lain. Ini kalau kita belum masuk merasa, ada kawan yang cocok, konco-konco kan, duduk di situ lagi ngomong-ngomong, udah sedikit pasti ngomong untuk orang lain. Itu hal-hal seperti itu yang harus dijaga di bulan puasa supaya ibadah kita betul-betul mengalir seperti yang kita harapkan. Baik Ustaz. Kemudian tadi ada Ustaz singgung sedikit tentang syaitan Ustaz. Jadi kan kadang-kadang orang beranggapan bahwa bulan Ramadan itu syaitan dibelenggu. Nah, syaitan yang dibelenggu ini apa semua jenis syaitan yang dibelenggu atau cuma syaitan-syaitan tertentu saja yang dibelenggu? Ini bicara masalah syaitan itu nafsu. Karena setan nafsu kita itu ada setan bahkan kayak gini. Setan itu dia sebelum puasa sudah hijrah ke orang-orang, ke tempat-tempat bulan ini persiapan ini itu semua. Ada juga orang-orang yang nggak mau datang, dia memang teman dia ngapain datang lagi, kan nggak seperti itu. Inilah bulan puasa gitu juga karena nafsu kita itu adalah mungkin dulu mungkin sejarahnya panjang yang ada anak jin 9 itu, begitu ya, ada itu di lubuk kita yang dalam. Makanya tiap-tiap ada sebagian ulama mengatakan zikir kamu itu adalah harus kamu kembalikan ke kiri karena setan itu adalah ada juga seperti itu pendapatnya. Ada juga karena hati di sini selalu orang berzikir harus kembali ke sini. Ada juga pendapat ulama nggak boleh berzikir itu gelengkan kepala. Kan itu cuman inilah kita tidak perlu kita bicarakan tentang perbedaan pendapat itu, tetapi yang perlu kita tahu bahwa setan nafsu itu masih ada. Bahkan bukan setan, juga anak dan istri kita.
di tubuh anak kita ada dasinnya, di kita ada juga, istri kita ada juga. Dasin kita bisa kita tanamkan tidak mau sesuatu, tapi anak kita diminta. Karena kita keluarga kan. Gak anak diminta sama istri. Yang namun tetap nggak hidup jin di kita ini, hidup jin di anak, nggak hidup di anak, hidup di istri. Berpengaruh juga ke kita. Berpengaruh juga ke kita karena kita kepala rumah tangga yang membeli sesuatu. Itulah. Ya Allah Akbar. Kayak gitu Ustaz. Berarti tetap ada hal kayak itu Ustaz. Ada, Masya Allah. Nah Ustaz, kemudian kan ibadah itu kan banyak jenisnya, banyak model-modelnya, dan banyak juga pahala yang akan diperoleh. Nah, dari sekian banyak ibadah yang bisa kita lakukan, misalnya banyak pilihan ibadah itu, ibadah mana, ibadah apa-apa saja sih yang utama yang seharusnya jangan ditinggalkan selama bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Mungkin pemirsa dan juga saudara ulia, ini masalah ibadah kita harus memperkuatkan dalam ibadah kita di setiap hari, bukan bulan puasa saja. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Berzikirlah sebanyak-banyaknya untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang banyak beribadah tapi tidak mau diiringi, dibarengi dengan zikir-zikir, itu tak akan kuat ibadah di tubuhnya itu. Tak akan kekal dalam hatinya. Makanya ibadah itu harus berbanyak dengan berzikir. Itu dasarnya zikir. Setelah berzikir, kalau memang kita mau inna aulan nasi yaumal qiyamah, semulia-mulia manusia di yaumil qiyamah, orang yang mau berselawat kepada Rasulullah. Kalau kita memang mau orang yang terbaik juga nanti di sisi Rasulullah di yaumil qiyamah, harus berselawat kepada Allah. Walaupun man shalla alaihi asyara, 10 kali yang diwajibkan dalam kehidupan manusia kan 10 kali. Di subuh 2 kali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, 5 kali sehari semalam kita wajib salat. Itu kita sudah ada selawat di dalamnya 10 kali dalam sehari semalam. Bila tidak ada berselawat, berarti tidak ada salat ya. Kan? Kita makanya diwajibkan 10 kali dalam sehari semalam kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Itu pangkal utama dalam kita beribadah kepada Allah. Walaupun kita dalam i'tikaf dalam masjid ataupun di mana saja, ibu-ibu di rumah sambil masak-masak untuk suami, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, pindah ini berselawat. Luar biasa ibu-ibu tuh. Insyaallah tidak akan lagi mulut kita lancang apabila kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Berarti memperbanyak zikir. Perbanyak zikir yang pertama. Mungkin kalau ada amalan yang khusus ada di bulan suci Ramadan, karena kan ini bulan suci Ramadan kita tahu bahwa di bulan ini pahala itu akan dilipat kali ganda oleh Allah. Mungkin ada sebagian orang yang memang pilih-pilih nih Ustaz. Mungkin kalau zikir kan tidak ada kekhususan. Maksudnya di luar bulan suci Ramadan mungkin bisa juga mereka berzikir, tetapi mungkin ada ibadah-ibadah seperti tarawih mungkin ataupun persiapan ibadah menuju Lailatul Qadar dan sebagainya mungkin ada Ustaz. Ya, ini apa namanya? Pemirsa, ini masalah kita beribadah. Kenapa di Aceh dan di mana saja di daerah-daerah khususnya Islam, kadang-kadang kita Aceh ini tidak boleh kita di Indonesiakan kalau masalah tempat ibadah itu. Nggak boleh di Indonesiakan. Nggak boleh dulu di Indonesiakannya. Karena kenapa? Di Aceh ini kan ada al-adaru muhakkamah malam yukhalif hukmi. Adat itu dihukumkan apabila tidak melanggar hukum syariahnya Allah. Maka dengan itu bahkan kadang-kadang ada juga kita dengarkan sama guru-guru, nggak boleh ngaji pakai mic malam-malam kan? Karena ibadah yang paling banyak itu di bulan puasa di Aceh khususnya tarawih. Tarawih itu mau 4 rakaat sekali salam ada tempatnya di Aceh. 2 rakaat, 8 rakaat ada tempatnya. 20 rakaat ada tempatnya. Jadi yang kita ketahui bahwa tarawih itu sudah seperti adat dan hukum yang kuat di Aceh. Bahkan menantu kita yang baru kawin malu tidak pergi sholat tarawih sama-sama. Itu. Dan yang kedua masalah ibadah tadi banyak-banyak membaca Al-Quran. Uratilul Qur'ana tartila. Jadi yang disuruh baca Al-Quran sama Rasulullah kan secara tartil. Malam-malam puasa banyak kita melihat secara tartil. Kecuali
ada juga secara tilawah di tempat-tempat khusus, Masjid Raya Baitur Rahman, di tempat wagub, wakil gubernur, di musolanya, ada juga di pendapa gubernur. Itu sering yang diterapkan oleh dinas-dinas terkait kan. Tilawah, Versi tilawah yang dibacakan oleh qori-qori juga, qori internasional, juga qori nasional, qori daerah. Kebanyakan seperti itu. Tapi umumnya di masjid, di madrasah, di surau-surau tempat kita, ya secara tartil seperti yang disuruh oleh Rasulullah. Itu cuman gini, kadang-kadang mengganggu. Kalau proses mengganggu itu, kalau untuk di Aceh, saya pikir tidak boleh kita mengambil apa-apa, tidak boleh kita bertindak. Karena Aceh sebelum lahir orang yang ngomong mengganggu itu sudah ada seperti itu adatnya. Tiap bulan puasa wow sampai sahur. Nah, itu sudah biasa. Oh, kita nggak senang kayak gitu, pindah aja suluk. Pindah aja, jangan duduk di rumah, pergi ke tempat suluk. Tempat khusus ibadah. Karena lebih banyak orang yang membutuhkan dibandingkan orang yang tidak membutuhkan. Mungkin seperti itu. Oh baik Ustaz. Berarti karena kan kebanyakan juga di munasah-munasah itu bukan hanya membaca Al-Quran dengan besar-besar, kemudian juga yang membacanya ini Ustaz, maksudnya panjang pendeknya kemana, makhrajnya kemana, itu bagaimana Ustaz? Mungkin dia semangat pengen dapat pahala yang banyak, dia perbanyak baca Al-Quran. Tetapi di masjid-masjid itu kadang dibebaskan, siapa yang baca di munasah lah lebih sering kayak gitu, anak-anak siapa yang baca. Tapi kan bacaannya kalau kita yang tahu amburadur nih makhrajnya kayak mana, ini kayak mana, malah ada yang berubah arti yang fatal. Itu bagaimana? Ini Ustaz, ada dua ini. Iya Ustaz. Ada dua. Ada yang bisa tapi tidak mau. Bisa nggak mau. Ada yang mau tapi kurang bisa. Kayak gitu. Ini sering kita di tempat jamaah. Tempat jamaah, siapa yang di situ yang lebih bagus membaca Al-Qurannya dan siapa yang lebih tahu tentang hukumnya, itu yang disuruh imam. Oh, tidak ada orang seperti itu, ya turun lagi. Orang yang bisa. Oh, tidak ada juga. Antara jamaah itu siapa yang paling bagus, itu. Cuman kalau memang dia nggak mau, ini kalau berdiri di bidang adat itu, biarin aja. Oh, baca salah-salah, kau betulkan dia kalau kau bilang salah, kan gitu. Kalau menurut pandangan kita di Aceh, karena saya pernah dulu lari dari Aceh ke luar Aceh, nggak lama 3 tahun. Rasa saya di rantau itu lain. Begitu pulang ke Aceh bulan puasa, nangis saya. Walaupun ngaji salah-salah. Kenapa? Karena ada seperti ini di negeri kita. Tapi di negeri orang nggak ada seperti ini. Itu. Biar salah-salah nggak apa-apa. Cuman batasi aja kalau memang sebelum jam 12, misalnya mikrofonnya harus di luar. Nanti begitu masuk jam 3.30, dari jam 12 sampai jam 3.30, suara di dalam munasah aja ataupun dalam masjid aja suara mic-nya. Nanti setelah jam 3.30 nanti di suara di luar lagi karena harus panggil orang sahur-sahur kan. Nah, itu kalau bisa dijaga seperti itu kepala desanya dan dusun kaul kampung itu luar biasa itu. Kalau bisa dijaga gitu. Kalau bisa dijaga seperti itu Ustaz ya. Iya. Insyaallah. Kemudian Ustaz, dari sekian banyak amal ibadah, mungkin mereka semangat dan mereka tahu cara pengerjaannya. Tetapi Ustaz, kan tidak semua amalan ibadah itu diterima oleh Allah Ustaz. Nah, apa sih kriteria utama agar ibadah yang dilakukan itu diterima oleh Allah Ustaz? Ya itu tadi, padahal itu udah kita duluan tadi kan. Yang ilmu tadi yang punya ilmu berbuat amalan sudah pasti. Tapi tanpa ilmu berbuat amalan ditolak semua. Betul. Kan itu singkatnya. Ini masalah ibadah di bulan puasa ini, lebih bagus ibadah kita itu adalah seperti orang kalut, suluk. Iya. Itu bukan, ada juga orang itu, ya kan? Tapi lebih kenyamanan karena berzikir itu tempat yang sunyi dibandingkan 10 kali di tempat kayak ramai.
di depan ramai. Lebih bagus berzikir sendiri. Ya. Kenapa kadang-kadang salah paham sekarang berzikir rame-rame, ada juga yang orang bilang nggak bagus. Memang bagus berzikir tempat yang sunyi itu sendiri dibandingkan kita berzikir rame-rame. Makanya itu lebih bagus ibadahnya untuk sendiri. Seperti baru-baru ini di bulan sebelum puasa ini kan ada sholat tasbih. Sholat tasbih. Sholat tasbih itu kan lebih banyak pahalanya kita yang disuruh kan sholat sendiri. Bukan secara berjamaah. Karena kita punya adat, punya kanun, punya resam kampung, harus keluar semuanya. Itu lebih menguatkan juga ibadat kita. Walaupun waktu mau pergi, saya biar datang nih, biar dilihat sama si Pulan kan, biar dilihat sama mertua saya, biar saya ini banyaklah alasannya. Walaupun perjalanan pertama seperti itu, tapi begitu tempat ibadah, betul dia ibadah dalam 300 kali dia bertasbih itu, sekali Allah terima, ampun dosanya begitu besar. Yang tadi pertanyaannya agak lebih ke situ Ustaz, karena kan banyak sekarang difasilitasi untuk melakukan ibadah, seperti ada ikut dorah Al-Quran, ada ikut suluk, tahsin dan lain sebagainya. Tetapi kebanyakan sekarang ketika ikut suluk, lu nggak ikut suluk boleh apa? Saya mau ikut suluk. Oh, saya ikut daurah Ramadan nih, mau hafal Al-Quran. Di situnya, maksudnya ketika mereka melakukan sesuatu itu karena ada keinginan, selera, itu bagaimana? Karena kebanyakan fenomena di tempat kayak gitu. Jadi, oh saya ikut ini loh. Itu pernah dengar dari guru-guru kita, ulama-ulama kita, orang mau beribadah, tapi dia pamer. Pamer mau jalan tuh pamer. Akhirnya sampai ke tempat ibadah betul-betul ya ibadah. Setelah dia ibadah nggak pernah pamer lagi. Itu lebih bagus ibadahnya. Tapi ini yang paling bahayanya, nggak pamer-pamer waktu pergi. Begitu setelah ibadah, pulang dari situ pamer. Oh, saya udah berzikir, saya udah ada tarikat, saya udah ada ini, sudah ada itu. Itu yang paling goblok orangnya gitu, dalam agama. Betul tuh. Karena dia menyebut-nyebut apa yang telah dia kerjakan. Gitu, itu terbaik. Hangus itu saya. Bagaimana itu saya? Itu persoalan hangus kan. Nggak tahu kita. Itu, tapi odang lihat itu udah jadi orang yang orang sombong. Orang sombong dan ria itu takabur itu kesombongan kesombongan menolak kebaikan. Itu. Masya Allah. Oh seperti itulah Ustaz. Kemudian Ustaz kan ada fenomena juga lagi nih Ustaz, di masyarakat kita mungkin Ustaz. Sekarang ini banyak anak muda dan orang-orang yang di atas muda sedikit itu pengennya serba instan Ustaz nih. Jadi pengen melakukan sesuatu yang sederhana, tetapi pengen output atau hasilnya yang besar. Mereka pengen amalan yang mereka lakukan itu kecil atau sederhana, tapi pengen pahala yang besar. Nah, kalau model-model kayak gini Ustaz, ada nggak Ustaz amalan di bulan puasa, amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan puasa, dia mungkin agak ringan, tapi pahalanya besar Ustaz. Ini kunci untuk anak-anak muda dulu. Untuk anak-anak muda, kalau modalnya sedikit, mau keuntungannya banyak, jangan pergi kemana-mana. Jangan kemana-mana. Di rumah aja muliakan mama, pasti kamu jackpot akan dapat. Itu besar itu. Besar dapatnya. Masya Allah, menarik nih Ustaz. Mungkin akan kita bahas lagi nanti di setelah jeda Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana dulu, tetap bersama kami karena kami akan kembali setelah jeda berikut ini.
Akankah terus begini? Tidak ada lagi ruang berinteraksi, mengabaikan lingkungan sosial. Kita lupa, kita butuh teman untuk berbagi dalam segala suasana. Ayo, mari bercerita. Terkadang kita lupa, teknologi dapat menjauhkan yang dekat. Begini seharusnya. Bijaklah menggunakan sosial media. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI Aceh, media pemersatu bangsa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam acara Ramadan Penuh Berkah TVRI Aceh. Nah, baik Ustaz, kita lanjut yang tadi Ustaz seputar generasi instan Ustaz. Pengen sesuatu yang instan tapi pengen dampaknya yang besar mungkin Ustaz. Silakan. Ya, baik anak-anak kami dan adik-adik kami di mana saja dan siapa saja, baik pun laki-laki ataupun cewek, maupun single ataupun enggak single kan, sama aja. Padahal kamu tiap hari kami melihat dan juga memandang selalu main game. Lebih-lebih ini udah ada persiapan sebagian anak-anak, persiapan game bulan puasa. Udah ada itu. Tapi ingatlah, jackpot yang paling besar itu adalah memuliakan mamak di rumah. Itu pahala yang paling besar. Secangkir air kita menolong mama ataupun satu kain kita nyuci untuk kita bantu orang tua, bantu mama, itu luar biasa pahalanya. Nah, walaupun kita sudah ada istri, ini bagi laki-laki sudah ada istri tapi mamaknya sendiri di rumah, dia lebih mendahulukan mamaknya, itu lebih banyak pahalanya daripada dia mendahulukan keluarga. Seperti apa? Man faddala zaujatahu ala ummi. Barang siapa laki-laki itu adalah mendahulukan istri daripada orang tuanya, maka dia akan jadi durhaka. Makanya dahulukanlah orang tua. Apalagi kita masih muda, ini generasi muda. Oh, ngaji malam lebih banyak enggak? Puasa satu hari penuh sunat, solat sunat begitu besar enggak ada? Lebih banyak mama. Pernah cerita dulu nih? Bisa cerita? Boleh. Apa? Dulu ada yang bernamanya Alqamah. Dan juga ada satu lagi Su'id namanya. Su'id orang yang selalu beribadah. Dia tinggal satu tempat sendiri, dia sholat tiap hari. Pas mamaknya sudah lama tidak pernah jumpa sama dia, rindu mamaknya terhadap dia. Dia pergi, mamaknya pergi ke anaknya. Anaknya lagi sholat sunnah. Dipanggil sama mamaknya. Nak, di mana kamu? Mama udah merindukan kamu nih, udah lama nggak lihat. Dia lagi sholat sunnah, nggak mau dia salam dulu. Karena baru satu rakaat. Akhirnya pergi hari ketiga seperti itu juga. Dia tidak open. Dia dengar panggilan mamaknya. Tapi dia nggak mau rusakkan sholatnya. Karena dia beribadah, diduluankan Allah dengan mamak, kan gitu perasaan dia. Akhirnya apa dibilang? Mamaknya bermohon pada Allah, ya Allah, jangan matikan dulu anakku ini sebelum dia mendapatkan malu daripadamu. Makanya akhirnya apa yang terjadi? Hamil satu orang perempuan sama orang yang tidak jelas, disuruh tuduh si Su'id tersebut. Sampai lahir anak-anak dari itu, ditanya, man abaka sama anak itu. Man abaka, kata Su'id. Su'id itu memang orang yang paling alim dan juga keramah lagi. Bisa bicara dengan anak bayi. Langsung bicara anak bayi. Bukan kamu Su'id, orang tua saya. Orang tua saya adalah orang yang mabuk-mabuk dulu. Yang menghamilkan orang tua saya. Waktu itulah orang kampung minta maaf semua karena sudah dibakar tempat si Su'id, sudah dipukul si Su'id semua. Minta maaf. Yang perlu kita ambil maknanya, malu itu sudah dapat. Gara-gara kita sia-siakan orang tua. Dan juga banyak saya lihat kawan-kawan saya pejabat-pejabat, kenapa pejabat lain banyak juga mengerjakan yang salah,
tapi tidak ada dapat apa-apa. Kenapa dia baru tingkat bupati ataupun camat sudah ketahuan sama orang banyak, masuk koran lagi kan? Itu karena dia pasti mengecewakan mama. Karena kunci pertama orang dapat aib di dunia. Kenapa dia aib? Karena dia pernah menyakiti hati mama. Kenapa orang satu lagi gagal dalam usaha dan dalam jabatan bisa berhenti dengan tiba-tiba? Pasti dia pernah mengecewakan ayah. Dan juga kenapa dia orang alim, dia orang bagus, dia orang berpendidikan, tapi dicaci sama orang lain, dia berarti durhaka sama gurunya. Pernah durhaka sama gurunya. Itu 3 kunci itu selalu yang kita lihat fenomena belakangnya seperti itu. Real di lapangan seperti itu. Makanya untuk anak muda tadi, Ya. mau jangan putus sama harapan, mau jangan putus sama dia, siapa saja, muliakan mama dulu. Makanya pernah orang Aceh ini dulu, nah sebelum kamu kawin, kawinkan dulu sama mama. Bukan istilahnya kawin sama mama itu berhubungan sama mama, bukan. Bantu mama, berikan biaya sama mama, simpan duit sama mama. Nanti kamu setelah kawin senang, sudah tahu semua di mana lubuk yang dalam, di mana yang enggak dalam, di mana ini, di mana itu sudah tahu. Nah, itulah kalau anak-anak muda mau dapat pahala yang banyak, jangan kemana-mana. Muliakanlah ibumu yang ada di rumah. Itu yang paling besar pahalanya. Ibarat kalian main game jackpot namanya. Super win. Ya? Nah itulah dia. Orang tua kita di rumah. Mungkin itu. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi untuk mendapatkan pahala yang besar itu nggak perlu jauh-jauh keluar kemana, Ustaz. Cukup di rumah aja, bantu mama, selesai perkara. Iya. Masya Allah. Oh, ya. Nah bagi anak-anak muda sekalian, jangan berlalai-lalai dengan HP. Jangan mempersiapkan Ramadan dengan aneka game. Tapi persiapkanlah Ramadan dengan aneka persiapan ibadah. Terserah mau ibadah yang berat atau ibadah yang ringan seperti yang sampaikan Ustaz tadi, ringan tapi mendapatkan jackpot Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, bicara soal ibadah puasa nah Ustaz, kan la'allakum tattaqun, ujungnya ingin mendapatkan ketakwaan. Tentunya orang yang merencanakan puasanya untuk mendapatkan ketakwaan lebih besar kemungkinannya untuk mendapatkan predikat itu daripada orang asal masuk pokok cilung puasa-puasa aja. Itu apakah ada step by stepnya ataupun hal apa yang bisa direncanakan untuk mencapai tujuan takwa itu Ustaz? Ini kita gali dari awal dulu. Iya, baik Ustaz. Untuk apa kita harus ada di KTP Islam? Agar kita ada perbedaannya dengan orang non-Islam. Ya. Dan juga kenapa kita dalam Al-Quran kenapa dikatakan tatakun? Tatakun. Kenapa tidak muslimun? Ya kan gitu. Nah, karena kita menjadi orang takwa. Karena orang mukmin itu belum tentu takwa. Tapi orang takwa itu sudah pasti mukmin. Makanya dalam surah Al-Imran di akhir ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Allah jangan matikan saya dulu kalau bukan dalam muslim. Itu satu. Dan juga orang yang berpredikat yang lebih lagi juga jangan matikan saya ya Allah kecuali saya dalam takwa. Inilah untuk mencari ketakwaan kita daripada Allah, yaitu percaya janji Allah, percaya kepada Allah, dan juga perintah daripada Rasulullah. Ini ada kadang-kadang orang banyak hartanya. Ini masalah tadi jangan lupa. Yang maliyah Ustaz. Maliyah. Boleh, banyak hartanya. Banyak sekali hartanya. Tapi enggak tahu dia poin-poin ibadah. Karena kenapa? Salat dia itu tidak menjalankan dengan sebenarnya. Coba kita salat dengan sebenarnya, pasti di saat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehari semalam kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Harta ada, tidak pernah mimpi kita untuk umrah. Karena itu Rasulullah udah ini. Kata Rasulullah, barang siapa yang datang kepadaku setelah aku mati, sama seperti kaman zarani ba'dal hayati. Sama seperti mereka itu pergi ke aku sebasi aku hidup.
kan begitu banyak pahalanya. Itu makanya setelah saya belum pernah umrah. Iya. Jadi pemirsa yang di rumah ada kelebihan umrah pergi. Iya. Nah, kalau mau ada lebih ajak saya gitu kan. Ya, Saya tapi juga, Ustaz. yang perlu kita ketahui bahwa setelah kita umrah itu begitu masuk di pintu udah dekat dengan makamnya Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah kan. Itu yang diucapkan sangat merindukan. Udah lama kita asyhadu alla mengucapkan dari jauh, tapi ini sudah di depan mata. Masya Allah, kalau memang ada terbuka hati, jalankanlah ibadah itu yang paling kuat pahalanya. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz untuk ilmunya hari ini. Alhamdulillah sangat banyak pencerahan tadi, baik untuk bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan anak muda Ustaz. Ya, semoga dengan apa yang Ustaz sampaikan tadi dapat diimplementasikan, dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat kita, insya-Allah. Baik pemirsa, terima kasih Anda sudah membersamai kami. Dapat kita ambil beberapa kesimpulan juga bahwa di dalam bulan suci Ramadan perbanyaklah melakukan ibadah, jangan malas-malasan. Tingkat ibadah sedikit kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus tadi anak muda, jangan durhakai orang tua, jangan sakiti orang tua, jangan susah-susah mendapatkan pahala yang besar dengan cara cari keluar. Tapi pahala yang besar ada di dalam rumahmu. Muliakan ibumu, maka Allah akan memuliakan kamu. Mungkin itu saja dari kami. Saya mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.